Orang itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang diharapkan, dan orang itu akan diamankan daripada apa yang ditakutinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini menjadikan menjadi pemahaman kepada kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jika di dalam hati manusia ada dua hal. Yang pertama adalah ada rasa harapan, arjullah, mengharapkan atas ridhonya Allah, mengharapkan rahmatnya Allah, mengharapkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala yang sangat kuat di dalam hatinya. Tetapi di dalam dirinya juga ada rasa takut atas seluruh dosa-dosa yang ia lakukan. Maka jawabnya Rasulullah, tidaklah hati seseorang yang ada dua hal tadi, ada rasa khasyah, takutnya kepada Allah, ada rasa harapan, rindunya kepada Allah, maka kecuali hati itu akan harapannya atas rahmat Allah akan dikabulkan oleh Allah, dan ketakutannya atas dosa-dosanya diamankan oleh Allah, artinya diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ini adalah menceritakan bagaimana pentingnya memupuk rasa khasyah kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tasma'una ma asma' atatis sama' wa haqqun laha an ta'atta walladhi nafsu biyadihi walladhi nafsi biyadihi ma fiha mawdun arba' asabi' illa wa malakun sajidun lillahi ta'ala aw qa'imun aw raki'un law ta'lamuna ma'anum la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Rasulullah pernah menyampaikan, andaikan kalian semuanya mendengar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andaikan kalian mendengar apa yang aku dengar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka atau sama artinya bergemuruh, artinya merintihlah langit itu. Langit itu adalah merintih. Memang hak daripada langit itu merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku, yang diriku, nyawaku ada di dalam genggamannya, tidaklah dari suatu tempat, daripada tempat langit-langit itu yang sangat luas itu, arba asabi', yang setiap maudhi'u arba asabi', yang setiap 4 jari, yang setiap 4 jari tangan manusia ini, illa wa malakun sajidun, kecuali di antara itu begitu rapatnya di langit itu, kecuali di tempat itu ada yang sajid, kecuali ada malaikat yang sedang sujud, yang sedang berdiri, yang sedang rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan. Andaikan kalian semuanya mengetahui apa yang aku ketahui, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan la dhahiktum qalilan, maka kalian akan tertawa-tawa di dunia ini sangat sedikit. Wa la bakaitum katsiran, dan tentu kalian akan sangat banyak menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Wa la kharajtum, dan tentu kalian akan keluar, aula sa'idtum, atau kalian akan naik di puncak-puncaknya bukit, di puncak-puncaknya gunung, artinya adalah di tempat-tempat sunyi, di tempat-tempat suci, yang di tempat itu kalian ingin mencari keselamatan karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mujahadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau dirinya hari-harinya dikosongkan karena hal-hal yang duniawi, hal-hal yang menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takutnya dirinya kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Bakar bin Abdullah Al-Muzani, diceritakan Bakar ibnu Abdullah Al-Muzani, man ata khati'ah wa yadhak dakhala an-nar wa huwa yabki. Beliau menceritakan, andaikan ada seseorang yang suka ketika melakukan maksiat dia tertawa-tawa. Ketika ia melakukan maksiat suka tertawa-tawa, maka wa huwa yadhak wa huwa yadhak dakhala an-nar. Dakhala an-nar. Khati'ah wa yadhak dakhala an-nar wa huwa yabki. Maka orang itu akan masuk neraka dengan keadaan menangis kesedihan. Wa qila lil Hasan al-Bisri, ya Aba Sa'id, kaifa nasna bi mujalasati qaumin yuhadditsunana 'anil raja hatta nagadu qulubana tatir. Wa qala lahu, annaka wallahi an tashaba qauman yukhawwifunaka hatta tadraka amnan khairun min an tashaba aqwaman yu'minunaka hatta nalhaqaka al-mukhaf. Al Hasan al-Bisri, ya Aba Sa'id, diceritakan, kaifa nasna, bagaimana pendapatmu ya Syekh terhadap majelis-majelis kami? Ada majelis-majelis di tempat-tempat duduk kami
yang di situ ada kaum yang mereka menceritakan tentang rojak, harapan-harapan yang sangat besar, sehingga dengan harapan-harapan itu menjadikan hati-hati kami seolah-olah terbang. Waqala, seolah-olah kami bahagia, seolah-olah kami enjoy, tidak ada masalah, seolah-olah kami ini akan selamat masuk surga, tidak ada masalah, seolah-olah seperti ini. Hatta tadraka, maka oleh wallahi demi Allah, antas haba kauman, kamu lebih baik berkumpul dengan orang-orang yang senantiasa memperingatkan kalian terhadap hal-hal yang menakutkan kalian yang akan kalian temui di alam kubur, di alam akhirat nanti, di siksaan di kubur dan siksaan neraka nanti, daripada kamu kumpul-kumpul bersama orang yang menghibur-hibur kamu, menyenangkan kamu, tapi kamu akan bertemu dengan sesuatu yang akan kamu takuti nanti di alam kubur dan di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, wa kana Zainul Abidin min Ali bin Abi Husain bin Ali karramallahu wajah, diriwayatkan ini cucunya Rasulullah, diriwayatkan daripada Imam Ali karramallahu wajah. Imam Zainul Abidin itu diceritakan, idza tawaddaa wa faragha min wudu'i akhadatu ra'datun faqila lahu fi dzalik. Maka cucunya Rasulullah, bayangkan hadirin yang dimuliakan, ini cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia selesai ambil wudu, maka kemudian terlihatlah gemetaran. Ketika dia sudah selesai wudu, maka gemetarlah dirinya itu, seolah-olah menjadi pucat pasi dan takut. Kemudian orang-orang bertanya, ya Syekh, ya ibnu Rasulullah, wahai cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kamu seperti ini? Ketika kamu sudah selesai wudu, kamu tergetar seperti ini, kamu gemetar seperti ini, apa yang terjadi ya Syekh? Ya ibnu Rasulullah, wahai putranya Rasulullah sallallahu, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabnya adalah, waliman urid ila man akum, apakah celakalah kamu? Apakah kamu tidak tahu setelah saya wudu ini kepada siapa aku berdiri dan kepada siapa aku munajat, yaitu aku akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, inilah sikap mentalnya para zuriyah Rasulullah, inilah sikap mentalnya ulama-ulama sufi yang terdahulu, yaitu senantiasa bagaimana membangun rasa khasyah, takutnya dirinya, mahabbahnya, haibahnya, menghadirkan haibahnya Allah di dalam dirinya masing-masing. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fi sahihain annahu sallallahu alaihi wasallam zukra fi sab'ah. Rasulullah di dalam hadis Bukhari Muslim diriwayatkan bahwasanya disebutkan ada 7 golongan yang mereka itu akan mendapatkan tempat berteduh nanti di akhirat nanti, akan mendapatkan tempat berteduh di padang mahsyar nanti. Yauman la dhilla illa dhilluh, tidak ada tempat berteduh nanti di padang mahsyar kecuali tempat berteduhnya Allah. Siapa itu? Di antaranya adalah rajulan zakarullah ay wa'idahu wa iqabahu khalian, yaitu seseorang laki-laki atau seseorang yang dia sedang ingat kepada Allah, yang berzikir kepada Allah, dan dia ingat atas janji ancaman Allah, atas bahaya, siksaannya Allah Subhanahu wa taala, di dalam keadaan bersepi, artinya dia dalam keadaan sunyi, dia sendirian. Kemudian fafadat ainahu, maka kemudian mengalirlah air matanya karena dia takutnya atas janjinya ancaman Allah Subhanahu wa taala. Khaufan mimma janah. Karena dia dosa-dosa yang ia lakukan. Maka inilah hadirin dimuliakan oleh Allah, orang yang masih bisa menangis karena khasyah, takutnya dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itulah yang akan mendapatkan janji, mendapatkan tempat berteduh, dan itu adalah tandanya dia akan selamat daripada neraka. Wa fi hadis Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ainani la tamassuhan nar ainun bakat fi jawfil lail. Diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal ainani la tamassuhan nar, ada 2 mata, ma'asyiral muslimin, ada 2 mata yang tidak akan sentuh oleh api neraka. Ainun bakat fi jawfil lail, yaitu mata yang digunakan menangis di tengah malam, min khasyatillah, daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, gunakan waktu malam untuk kita munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Upayakan untuk bisa menangis karena mata yang digunakan menangis karena khasyah kepada Allah tidak akan disentuh oleh api neraka.
Kalau mata tidak disentuh, masa badan kita akan disentuh oleh api neraka? Wa ainun batat takhrusu fi sabilillah, dan berikutnya lagi yang tidak akan disentuh oleh api neraka adalah mata yang digunakan untuk dia terjaga karena dia fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadisin Ibnu Hurairah, diriwayatkan daripada hadisnya Ibnu Hurairah, ani Nabi alaihi salatu wasallam annahu qala kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah. Di dalam keterangan apa itu hadis ini, Rasulullah bersabda, setiap mata nanti di akhirat semuanya menangis, illa ainan, kecuali mata ghuddat an maharimillah. Dari mata, semua mata nanti di akhirat akan menangis, apalagi ketika di padang mahsyar, kecuali mata yang dijaga daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, mata-mata yang dijaga untuk tidak melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah mata yang tidak akan menangis, tidak akan merasa sedih nanti di akhirat. Wa ainan saharat fi sabilillah, dan mata yang digunakan apa ini tidak tidur untuk apa ini sabilillah, untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa perang karena membela agama, bisa thalabul ilmi, mencari ilmu agama, bisa kita memperbanyak zikir. Itu adalah bagian-bagian daripada sabilillah. Wa ainan yakhruju minha mislu ra'sid dubab min khasyatillah, dan mata yang keluar darinya seperti segumpalan apa ini sebesar kepalanya lalat karena takut kepada Allah. Artinya adalah mengeluarkan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mata yang tidak akan merasa sedih dan menangis nanti di padang mahsyar. Wa kharajat Tirmidzi wa qala hasan sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'ud al-laban fi ad-dar'i wa la yastabu ghabar fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Masyarul muslimin, dalam hadis Nabi, tidak akan masuk neraka, hadirin. Tidak akan masuk neraka seseorang yang nangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta ya'ud al-laban fi dar, sehingga apa ini air susu kembali kepada apa ini kelenjar susunya. Artinya ini sesuatu perkara yang mohal. Bagaimana susu yang sudah keluar kemudian bisa kembali lagi ke kelenjar susunya lagi, ini sesuatu yang mohal. Artinya apa? Orang itu seolah-olah dipastikan masuk surga karena dia pernah menangis karena khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma li'an adzma'u dam'atan min khasyatillah ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi alfi dinarin. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma, agar supaya saya menangis, saya meneteskan air mata, saya meneteskan satu tetes air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih aku suka daripada saya bersodakoh 1000 dinar uang emas. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah, padahal sodakoh itu luar biasa hikmahnya, bersodakoh itu luar biasa. Tetapi dibandingkan, kata Abdullah bin Umar, beliau mengatakan satu tetes air mata yang karena didasari khasyah, takut kepada Allah, itu lebih ia sukai daripada bersedekah 1000 dinar uang emas. Padahal 1000 dinar uang emas. Wa qala Aun bin Abdullah balaghani annahu la tusibu dumu'ul insan min khasyatillah makan min jasadi illa haramallahu dzalikal makan 'alan nar. Diriwayatkan bahwasanya sampai kepada Aun bin Abdullah bahwasanya la tusibu dumu'ul insan, tidak akan jatuh air mata yang menjatuhi badannya seseorang. Artinya badan seseorang yang tertimpa, yang kejatuhan air mata itu, termata itu min khasyatillah, karena air mata takut kepada Allah, kecuali jasad yang terkena tetesan air mata itu akan diharamkan jasadnya itu, tubuhnya orang itu daripada api neraka. Wa kana la sadrun nabi sallallahu alaihi wasallam azir kazirul muzajjal minal buka ay fawran wa ghalyan ka ghalyanil qadr 'alan nar. Diriwayatkan bahwasanya sering sekali Rasulullah, dadanya Rasul itu bergemuruh seperti bergemuruhnya seperti gemuruhnya periuk
yang sedang memasak air, yang dari situ ada uapnya yang mendidih gelora yang ada di dalam dadanya Rasulullah karena takutnya, khasyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, nabi yang sudah maksum, nabi yang sudah dipastikan ahli surga, yang tidak ada dosa sama sekali, itu memupuk rasa khasyah sedemikian rupa sehingga getaran dadanya Rasulullah itu seperti gelora yang seperti periuk yang digunakan memasak air. Bagaimana kalau kita yang banyak dosa ini, masyarul muslimin, bagaimana kita masih suka berhura-hura, bahkan tertawa ketika melakukan maksiat? Masya Allah, naudzubillah summa naudzubillah. Wa qala al-Kindi al-buka min khasyatillah. Ketahuilah masyarul muslimin, al-buka min khasyatillah tudfi'ud dam'ah minhu amsal al-bihar minan nar. Nangis karena takut kepada Allah, tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa tudfi'ud dam'ah, bisa memadamkan tetesan air mata itu daripada gumpalan-gumpalan gelombangnya api neraka, seperti lautan-lautan gelombang itu minan nar, daripada api neraka. Wa an Sufyan as-Tsauri qala dakhaltu ala Ja'far as-Shadiq fa qultu la ya ibna Rasulillah. Sufyan as-Tsauri seorang wali Allah, seorang sufi, pernah menjumpai cucunya Rasulullah namanya Ja'far as-Shadiq. Maka kemudian setelah itu fa qultu ya ibna Rasulullah, wahai cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ausini, berilah wasiat ya Rasulullah, putranya Rasulullah kepada kami. Qala ya Sufyan la muru atalikadzubin. Kata Syekh Ja'far as-Shadiq, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada harga diri, tidak punya harga diri orang yang suka berdusta. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau orang suka berdusta, mulutnya nggak bisa dipegang, maka sesungguhnya dia tidak punya harga diri, jatuh harga dirinya. Wala rahata li hasudin. Yang berikutnya lagi kata beliau Syekh Ja'far Shadiq, tidak punya istirahat, tidak pernah happy orang yang hasudin, orang yang suka iri hati. Masyarul muslimin, orang yang memupuk iri hati itu sesungguhnya dirinya sedang menggerogoti dirinya sendiri dengan berbagai macam kesusahan, karena dirinya tidak pernah happy, tidak pernah tenang karena selalu hasud. Wala ikha alimalulin, dan tidak ada persaudaraan karena orangnya suka bosan. Orang yang suka bosan melakukan kebaikan-kebaikan. Wala su'dadli lisayil khuluq, dan tidak ada keunggulan. Orang tidak usah diunggulkan. Orang tidak usah diunggulkan kalau orang itu punya budi pekerti yang jelek. Ya ibna Rasulullah zidni, wahai cucunya Rasulullah, tambahkan lagi wasiat untuk saya ya Syekh Ja'far Shadiq. Ya Sufyan, kaffi an maharimah takun abidan. Wahai Sufyan as-Suri, jagalah dirimu dari melanggar perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Takun abidan, maka kamu akan menjadi seorang abid, orang ahli ibadah. Masyarul muslimin, di dalam hal ini dikatakan, jadi orang ahli ibadah itu siapa? Orang ahli ibadah itu adalah orang yang menjaga dirinya tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Au ardo bima qasamallahu lak, atau kamu ridho terhadap apa yang diberikan Allah kepada kamu. Takun musliman, maka kamu akan menjadi orang yang muslim sejati. Washabin nas bima yuhibbu ayusahhibuka bihi, dan bersahabatlah kamu dengan seseorang yang orang itu suka dengan apa yang kamu lakukan dalam persahabatan itu. Takun mu'minan, maka kamu akan menjadi orang yang beriman. Wala tashab al fajir fayu'allimuka min fujurihi. Yang berikutnya lagi wasiatnya Syekh Ja'far Shadiq, jangan engkau berteman, jangan engkau bergaul, jangan engkau mendekati, jangan engkau berteman dengan orang yang suka melakukan maksiat. Fajir itu orang jahat, orang yang suka melakukan maksiat-maksiat. Jangan engkau bersahabat dengan orang-orang yang suka melakukan maksiat, maka kamu akan terkena imbasnya daripada kemaksiatan itu. Lil hadis, karena ada hadis al-mar'u ala dini khalilih. Karena ada hadis Nabi, seseorang itu, agama seseorang itu tergantung sahabatnya. Jadi sahabatnya siapa? Orang itu akan kita lihat karakternya bagaimana, perilakunya bagaimana, tinggal sahabatnya siapa. Kalau sahabatnya jahat, ya sesungguhnya dia jahat. Pasti dia akan terkena imbasnya jahat. Kalau ada orang yang suka kumpul sama penjual minyak wangi, walaupun dia tidak beli, akan lama-lama terkena imbasnya wangi. Tapi kalau dia berkumpul dengan orang-orang yang menjual bau yang tidak bagus,
bau bacin, bau yang tidak enak, lama-lama walaupun dia tidak menjualnya, lama-lama dia juga terkena imbasnya. Falyandur ahadukum man yukhalilu, maka wasyawirhum fi amrika alladziina yakhshawunallah. Maka wasiatnya lagi adalah wasyawirhum fi amrika alladziina yakhshawunallah. Bermusyawarahlah kamu dengan orang-orang yang orang-orang itu ukurannya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kamu ingin selamat, kalau kamu bermusyawarah, ukurannya jangan sembarang orang, tapi orang-orang yang khasyah kepada Allah, orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibna Rasulullah zidni, wahai cucu Rasulullah, tambahkan lagi nasihat untuk saya ya Rasul. Apa itu ya Ja'far Shadiq? Man arada izzan bila asyirah wa haibatan bila sultan. Maka apa itu wasiatnya lagi, jika ada seseorang yang ingin menghendaki mendapatkan kemuliaan tanpa kerabat, dia mulia tanpa teman, dia mulia tanpa kerabat, walaupun sendirian, dia tetap mulia walaupun tidak ada dukungan, walaupun tidak ada teman. Wa man arada izzan bila asyirah, jika memang dia menghendaki mendapatkan kemuliaan tanpa kerabat, tanpa teman, tanpa nukhotoyahu kama yatahatu anis syajaratil yabisah waraqaha. Ketahuilah kalau seseorang kulitnya seseorang tergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berguguranlah dosa-dosanya orang itu sebagaimana pohon berguguran daun-daunnya ketika pohon itu sudah menjadi kering. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani, kullu qalbin laisa fi khaufullah fa huwa kharab. Setiap hati yang tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hati itu sudah hancur, sudah rusak. Waqad qala sallallahu waqad qala fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Allah berfirman, fala ya'manu makrallah, maka tidak aman daripada tipu dayanya Allah illal qaumul khasirun, kecuali kaum orang-orang yang rugi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazadu dan lam yazad minallahi illa bu'dan. Barang siapa bertambah ilmu, kalau dulu tamat SD dia masih khosyah dekat dengan Allah, kemudian dia tamat SMP, tamat SMA sampai perguruan tinggi, kalau dirinya tambah ilmu kok tidak tambah khosyahnya, tidak tambah rasa takutnya kepada Allah, tidak tambah rasa mendapatkan hidayah, tambah kuat hidayah di dalam hatinya, maka tidaklah ia bertambah kecuali semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dan di antara bentuk rasa khosyah ma'asyiral muslimin, kalau bisa sebagaimana Rasulullah, saya tidak pernah meninggalkan untuk beristighfar dalam sehari semalam 100 kali. Maka kalau bisa hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ikuti sunnah Nabi, yaitu diantaranya kita jangan sampai meninggalkan istighfar, dihayati sedemikian rupa. Astaghfirullahaladzim minimal dalam sehari semalam 100 kali. Dan kemudian membaca solawat kepada Nabi. So, di dalam keterangan hadis Nabi, barang siapa rajin membaca solawat kepada aku 100 kali, wajibat syafaati, maka orang itu wajib mendapat syafaat dari saya. Maka di dalam keterangan yang berikutnya lagi adalah berzikir la ilaha illallah. Barang siapa berzikir la ilaha illallah 100 kali, maka diantaranya dia termasuk orang yang akan dijanjikan untuk bisa husnul khotimah ketika meninggal dunia, bisa ucapkan la ilaha illallah. Orang yang sukses itu ma'asyiral muslimin, orang yang sukses itu adalah di dunianya hasanah dan di akhiratnya ia masuk surga. Jadi orang yang sukses itu ukurannya bukan di dunia. Khosyah itu orang yang sukses itu sukses dunianya aman, di akhiratnya aman, selamat daripada neraka. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa taqabbala minna wa minkum tilawati wa samil alim wa astaghfirullahaladzim lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisal muslimin wal muslimat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatata